Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim ba'du. Umat Nabi adalah umat akhir zaman. Maka maksud daripada umat ini adalah bagaimana amal agama sempurna wujud pada diri manusia, wujud pada diri umat ini, disebut sebagai umat yang terbaik apabila wujud amal agama pada diri umat ini. Setiap nabi yang datang punya maksud yang sama. Tatkala manusia amalkan agama, maka kebahagiaan dunia dan akhirat akan datang. Maka kita bagaimana buat amal agama? Amal agama yang disertai dengan keyakinan, sehingga amal agama ini ada ruhnya. Kalau kita hanya mengamalkan agama sebagai satu rutinitas, maka tidak akan ada ruh di dalamnya. Rutinitas itu seperti gambar, tidak ada ruhnya sama sekali, tidak ada kesan, dan tidak ada pengaruhnya juga. Oleh karena itu, maka kita buat amalan agama dengan sempurna, amalan agama dengan keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pikir untuk menghidupkan Jaulah 2 misalnya, bagaimana di masjid tersebut ada amalan. Jadi amalan itu yang kita pikirkan, yang ada di dalam pikir kita ini adalah bagaimana saya buat amalan di masjid tersebut. Bagaimana orang-orang yang ada di muhala tersebut hidup ada suasana agama. Maka kita perlu mendatangi saudara-saudara mereka. Ada DKM-nya, para tokohnya. Kami ingin masyarakat amalkan agama. Maka kita sampaikan pekerjaan yang mudah-mudah. Jangan buat Jaulah 2, buat bayan jos. Biasanya 3 saf, karena adanya kita jadi 1 sop. Karena apa? Karena mereka ketakutan. Kita tanya, apakah ingin Bapak dan masyarakat Bapak di sini kita semua amalkan agama? Maka pasti mereka akan menjawab, ingin sekali. Maka bagaimana Bapak luangkan waktu tiap hari setengah jam saja, bahwa dengan kita orang yang mau meluangkan waktu setengah jam itu, bahwa dengan kita 2,5 jam. Maka untuk menunjukkan 2 rumah. Rumah yang pertama kita bicara, dan rumah yang kedua dia yang bicara. Begitu terus menerus. Pada pekan berikutnya kita lihat lagi, supaya bisa menata dan mengontrolnya. Kita minta 5 menit saja untuk melihat apa yang telah kita kerjakan. Ajak musyawarah. Jaulah 2 berikutnya lagi kita sampaikan taklim. Ada yang baca fadilah amal pada jemaah masjid, dikasih arahan-arahan. Jadi bagaimana kita mencontohkan kerja, dan bagaimana membuat mereka bergerak, dan mereka bisa buat sendiri. Maka pada Jaulah 2 berikutnya, waktu silaturahmi akhir, ada tawaran kepada mereka untuk 4 bulan, 40 hari, dan 3 hari. Maka kita terangkan maksud daripada 4 bulan, maksud daripada 40 hari, dan maksud daripada 3 hari. Dan kita tawarkan, ada tidak yang niat mau keluar 3 hari, supaya di kampung Bapak suasana agama lebih hidup. Dan ajak yang mau teman-teman Bapak juga untuk keluar 3 hari. Kami akan temani untuk mengusuli teman-teman yang mau keluar. Insya Allah lama-lama mereka akan ada niat
Kemudian apabila mereka ada niat untuk keluar, maka kita bawa ke masjid yang di sana ada amalan. Mereka keluar kepada masjid yang ada amalan karena mereka adalah orang-orang baru. Setelah datang ke masjid yang ada hidup amal, maka mereka diikram, diajari selama 3 hari di masjid yang ada amal tadi. Selama mereka 3 hari, maka mereka diajari amal-amal dakwah. Mereka usahakan terus tambahan-tambahan, lalu kita ajarkan juga jaulah pertama. Jadi inilah pentingnya kita buat kerja dengan sungguh-sungguh. Kalau kita latih dengan betul-betul, kira-kira siap tidak mereka jaulah 1 di makominya? Mereka jaulah 1, maka kita bantu juga mereka buat jaulah 1, karena mereka pun mungkin masih malu untuk bayan dan sebagainya. Maka amal pun meningkat dan meningkat. Nah, kekurangannya maka kita juga bantu dan kita siapkan. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita nanti bentuk jemaah 40 hari, kita bentuk jemaah 4 bulan. Jauh-jauh itu dipikirkan bagaimana mereka bisa buat kerja, maka dibentuk dari sekarang, dari awal. Kenapa yang dekat-dekat masjid tidak dibuat kerja? Maka kita harus buat pikir. Jangan dulu pikir jauh-jauh, bagaimana yang dekat-dekat ini kita gerakkan dan kita aktifkan, dan bagaimana mereka bisa buat kerja dengan baik. Yang jauh-jauh dikerjakan, tapi yang dekat-dekat tidak dikerjakan. Yang dekat-dekat malah dibiarkan. Bagaimana setiap masjid hidup amal, ini yang mesti kita pikirkan. Ini jaulah 2, mestinya menguatkan fikir, jangan malah melemahkan pikir. 2 bulan kita jaulah 2 di sana. Selama 2 bulan ini, maka target minimalnya adalah bagaimana hidup 5 amal, bagaimana aktif di dalam dakwah, kemudian bagaimana keluar 3 hari. Maka kita doa, mahalanya luas, ya Allah tolong bangkitkan usaha agama di tempat ini. Ternyata yang sudah keluar tidak mau bantu, malah kita bicara nggak benar ini Karkun. Yang benar mengadukan atau menjelekan atau menangis pada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buat jaulah, khususi juga tiap hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doa, ya Allah kuatkanlah Islam dengan Umar, kuatkanlah Islam dengan Abu Jahal. Yang tadinya menentang jadi menguatkan agama, seperti halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pilih Sayyidina Umar. Dengan doa dan tangisan, Allah Subhanahu wa Ta'ala rubah. Musuh saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dirubah, apalagi pada orang yang baik-baik, saudara-saudara kita yang tidak menentang. Semua bersedia insya Allah. Masjid yang 0 amal, siapa yang tanggung jawab? Ini yang mesti kita pikirkan. Semua bersedia insya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sampai di Taif buat kerja, mendoakan senantiasa umat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendoakan keburukan. Anak cucunya masih diharapkan. Ini pula yang dipakai oleh para masyayikh, cara dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita pikirkan, banyak masjid-masjid, banyak tempat-tempat, banyak kampung-kampung. Padahal tempat-tempat ini sering didatangi jamaah, tapi tidak mampu menghidupkan amal, karena tidak ada fikir untuk melanjutkan kerja. Di tempat-tempat atau pulau-pulau yang terpencil, siapa yang hidupkan agama di sana? Ini harus kita pikirkan. Kita ke India, Pakistan, Bangladesh, kita khususi, kita bayan supaya diajari 2,5 jam di sana, supaya diajari 3 hari yang benar. Dibawa kita khususi
kemudian bayan juga di sana banyak yang hadir. Tapi bagaimana ketika kita kembali ke negeri kita, ke kampung kita? Bagaimana kita bisa buat kerja? Pernahkah kita minta supaya pada jemaah supaya diajari amal makomi yang benar? Malah yang datang, yang ada hanya cerita-cerita, suasana di sana, makanan di sana, kampungnya di sana, sholat berjamaahnya di sana, cerita-cerita khususi, bayan-bayan dan sebagainya. Minta diajari, minta dibimbing amal makomi dengan benar, karena di sana banyak orang-orang lama yang telah buat kerja bertahun-tahun buat kerja ini dengan benar. Mestinya kita minta diajari, mestinya kita minta dibimbing amal-amal makomi bagaimana buat dengan benar. Karena di sana di India, Pakistan, Bangladesh banyak orang-orang lama yang telah buat kerja bertahun-tahun untuk buat kerja ini dengan benar. Saudara-saudara sekalian, ini betul-betul mendesak. Saya tak bisa buat kerja, saya ingin buat kerja dengan benar. Ini yang mesti kita ulang-ulang pada diri kita. Padahal hari-hari dilewati dengan menyenangkan. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala paksa kita melewati hari-hari dengan penderitaan. Kalau misalnya kita tidak buat dakwah, kesenangan itu akan berubah menjadi kesedihan kalau kita tidak ambil kerja ini. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, itu pula yang terjadi pada orang-orang yang tidak kenal dengan agama. Mereka hari-hari yang diturutinya hawa nafsu, sampai akhirnya karena kita tidak bergerak, maka bumi yang bergerak. Kalau kita tidak bergerak, maka air yang bergerak. Kejadian gempa bumi, kejadian banjir di Manokwari misalnya beberapa tahun yang lalu, sehingga beribu-ribu orang pergi tanpa ada yang dibawa. Pagi-pagi sedang makan nasi kuning, tiba-tiba datang air banjir, hancurkan semuanya, sehingga dia lari dengan istrinya, anak-anaknya tidak bisa ditolong. Akhirnya dalam waktu sekejap istrinya lepas daripada genggaman tangannya. Allahu Akbar. Orang yang dia mengalami kesedihan seperti itu, maka dia ceritakan dia ikut dengan jamaah 22 hari. Dia ikut itikaf dengan jamaah. Dia sampaikan cerita ini kepada jamaah. Begitulah kenyataan hidup, saudara-saudara. Kalau kita tidak ambil dakwah, kita tidak bergerak dalam dakwah, maka air pun bergerak, bumi pun bergerak, angin pun bergerak. Oleh karena itu, siap bergerak insya Allah, saudara-saudara sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan anda sekalian untuk bergerak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup bersama dengan doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.